Sekarang, mari kita lihat apa solusi Menkeu untuk menyelesaikan utang. Kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh Bu Menkeu untuk kemudian kita analisis bersama. Dan setiap kali ada utang jatuh tempo kita selalu bisa bayar melalui apa yang disebut revolving. Dan kalau semakin kecil berarti exposure-nya makin kecil. Makanya debt to GDP ratio walaupun undang-undang membolehkan sampai 60, Kementerian Keuangan itu membuat rule sendiri jauh di bawah, yaitu separuhnya. Tidak boleh ngelebihin 30%. Kedua, kita harus ngumpulin pajak, bener, tapi tidak untuk bayar utang saja, tapi untuk menyelesaikan, untuk membuat ekonomi kita makin baik fasilitasnya, sehingga ekonomi makin maju, GDP-nya makin gede, utangnya relatif makin kecil. Kita bisa ngumpulin pajak untuk bayar utang juga. Ketiga, ya kita awasi belanja negara. Kalau kita membelanjakan 2.200 triliun, tapi dia tidak menjadi apa-apa, apakah itu sekolah, kesehatan, apakah itu infrastruktur, apakah itu untuk kemiskinan, kita harus sebagai netizen, saya kepengen, ya netizen itu, mari sama-sama kita melototin 2.200 itu, kita cari itu di mana dia. Katanya kan mereka well connected. Sesuai judul wawancara, begitulah rencana strategis pemerintah untuk bayar utang. Semua yang dikatakan Bu Menkeu itu betul, sesuai teori-teori yang diajarkan oleh Nekolim. Jadi, kalau ini ujian kuliah, nilainya excellent, highest distinction. Bahasa Yunaninya summa cum laude. Untuk materi kuliah, ajaran Nekolim. Tapi, kecerdasan itu bukan tahu segala hal tanpa mempertanyakan, melainkan justru mempertanyakan segala hal yang kita pikir kita tahu. Doktrin pendidikan global ini hanya mencetak sarjana, termasuk para dokter, profesor, pakar yang hampir semuanya cuma pinter textbook, sesuai teori yang diajarkan oleh otoritas global. Nggak ada yang mempertanyakan sistem untuk mencari kebenaran. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. Sekarang kita gali kebenaran atau ketidakbenaran solusi pembayaran utang yang disampaikan oleh Bu Menkeu tadi. Pertama, bahwa utang kita itu masih aman. Ini aman buat siapa? Aman buat rakyat atau aman buat para elit asing, si pemberi utang? Soalnya tadi disebut aman karena selalu bisa bayar utang saat jatuh tempo. Itu adalah idaman elit global. Bagi mereka, paling ideal kalau ada pejabat di pemerintahan yang bisa memastikan bayar utang tepat waktu. Kemudian disebut soal revolving. Ada banyak model revolving credit facility. Yang paling sederhana, model kartu kredit.